Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ingat kita lagi di tengah COVID-19 seperti sekarang ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan sampai akhir dari COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini mohon dinyalakan ya kameranya seluruh siswa. Jadi untuk saya melihat wajah-wajahnya yang semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelumnya Bapak udah membuat Google Form buat absensi. Nanti tolong diisi ya. Linknya akan Bapak kirim di grup chat Google Meet hari ini. Silahkan diisi dulu absennya. Sekarang kita akan belajar terkait materi lingkaran. Maaf Kak. Ya. Absennya perlu izin. Oh, perlu izin. Oke. Coba silahkan dicoba lagi. Masih nggak bisa Pak. Masih belum bisa ya? Nah, coba sekarang sudah bisa. Tadi belum di refresh rasanya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar terkait materi lingkaran. Sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajarannya pembelajaran hari ini itu yang pertama ada KD dan tujuan pembelajaran, yang kedua mereview materi prasyarat, yang ketiga lingkaran pada kehidupan nyata, yang keempat menyelesaikan dan menyelesaikan permasalahan, dan yang kelima menyampaikan tugas dan ujian tulis, dan terakhir yaitu menyampaikan materi selanjutnya. Mohon maaf ada yang izin masuk. Nah, untuk yang pertama, terkait KD dan tujuan pembelajaran hari ini, KD-nya itu menganalisis lingkaran secara analitik dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL
dan dipadu-padankan dengan pembelajaran saintifik serta diskusi dan tanya jawab yang menentukan peserta didik untuk mengamati permasalahan, menentukan penyelesaian dan menyelesaikan hasil permasalahan. Maka peserta didik diharapkan dapat mencermati konsep lingkaran, menganalisis kaitan antara lingkaran dengan garis singgung, serta menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran. Untuk materi prasyaratnya itu di sini ada 4. Yang pertama, jarak di antara 2 titik. Ada yang masih ingat materi jarak di antara 2 titik seperti apa? Mohon maaf, ada yang izin masuk? Untuk jarak di antara 2 titik itu yaitu misalnya ada sebuah kota atau titik A dan kota atau titik B, di mana ada rentang antara titik A dan titik B, sehingga diperlukan suatu jarak atau ukuran yang harus dihitung. Mohon maaf, ada yang izin masuk. Sehingga kita ditentukan jaraknya itu ada berapa, dan untuk rumus jarak itu D sama dengan akar X2 dikurangi X1 ditambah Y2 dikurangi Y1. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada materi prasyarat kedua yaitu aljabar persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat materi aljabar persamaan kuadrat? Saya enggak, Pak. Nanti diingat kembali ya. Kalau materi persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kenapa sih kita harus belajar materi aljabar persamaan kuadrat? Ya. Nah, untuk belajar aljabar persamaan kuadrat karena di persamaan lingkaran ini menggunakan bentuk umum yang berbentuk kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan F kuadrat, seperti itu. Dan yang ketiga ada persamaan garis. Persamaan garis, ada yang masih ingat bentuk umum persamaan garis? Nah, kalau belum, ya silahkan. Kalau belum nanti kita dipelajari lagi deh. Persamaan garis itu bentuk umumnya X ditambah Y sama dengan C. Kenapa kita belajar persamaan garis? Karena nanti di sini ada lingkaran menyingkung sebuah garis. Garis itu di sini kita belajar terkait gradiennya sehingga menghasilkan garis singgung lingkaran. Untuk yang keempat yaitu teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat kan teorema Pythagoras? Kita. Oh, Nah, ingat ya. Rumusnya seperti apa? Ada yang masih ingat rumusnya? A kuadrat A kuadrat tambah A B kuadrat kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan C kuadrat. Ada ingat ya? Nah, selanjutnya ini ada lingkaran pada kehidupan nyata. Pasti pada bertanya, kenapa sih kita belajar lingkaran? Nah, yang pertama, Bapak ingin bertanya dulu, pernahkah kalian melihat cara kerja sebuah radar pada kapal laut? Ada yang pernah? Pasti kalau naik kapal laut mah udah pada sering ya? Belum ada. Belum. Kalau ada pada kapal laut berbentuk seperti ini. Ya, cara kerjanya itu radar pada kapal laut ini mengirimkan sinyal dari kapal laut sebagai titik pusat ke area di sekitar kapal dengan jarak tertentu. Setiap jarak dari radar ini yaitu memiliki jarak yang sama. Kenapa jaraknya sama? Karena berbentuk lingkaran. Coba kalian bayangkan jika bentuknya kotak. Mungkin seperti ini deh, seperti HP ya. Ini jarak, maaf, ada mereknya. Mungkin seperti HP kayak gini. Jika bentuknya persegi panjang, titik pusat kapalnya di sini, maka jika jarak terdekatnya yaitu di sisi-sisinya, atas dan bawah. Dan jarak terjauhnya itu di sisi kiri dan kanan. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan sebuah kapal mendeteksi adanya sebuah benda di jarak terdekat, misalnya di sini. Tapi jika ada kapal lain di jarak yang
agak jauh mungkin di sini terdeteksi juga. Sedangkan kalau jarak yang paling dengan jarak yang sama seperti di sini, yaitu di atasnya, maka tidak terdeteksi seperti itu. Makanya bentuk dari radar kapal laut itu berbentuk lingkaran. Nah, untuk yang kedua, pernahkah kalian memperhatikan roda kendaraan pada jalan yang menurun? Pernah. Nah, ya. Pernah. Rodanya jalan. Nah, roda kendaraan akan mudah bergerak pada bidang datar jika koefisien geseknya mendekati 0. Karena gaya gesek yang kecil pada ban yang berbentuk lingkaran mengakibatkan ban dapat meluncur lebih baik dibanding bentuk yang lain, seperti segitiga dan persegi. Coba bayangkan jika bentuk roda berbentuk persegi, tidak akan menggelinding ya, tidak akan meluncur dengan cepat gitu. Nah, dan yang ini sekarang kita akan membahas dan menyelesaikan permasalahan. Untuk permasalahan, Bapak sudah mengirimkan di Google Drive nih. Silakan diunduh untuk linknya. Ini Bapak kirim di chat lagi ya. Nanti kita bahas sebelumnya. Untuk lembar kerjanya itu berbentuk seperti ini. Ada identitas, indikator pencapaian peserta didik, yaitu menentukan persamaan lingkaran pada pusat 0,0 dan pusat A, B, serta menentukan bentuk umum persamaan lingkaran, dan yang ketiga menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Yang pertama di sini petunjuknya, bacalah setiap petunjuk dengan seksama, ikutilah setiap petunjuk yang diberikan, bacalah sumber belajar untuk membantu dan menyelesaikan setiap pertanyaan, dan yang terakhir tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan. Di sini Bapak punya suatu lingkaran dengan titik pusat di 0,0, dan ini hanya permisalan ya. Mungkin nanti kalian untuk pertanyaan di sini kan ada jari-jari lingkaran, bisa menggunakan aplikasi GeoGebra atau nanti Bapak kirim link GeoGebra secara gratis. Nah, seperti ini. Ini untuk lingkaran. Nah, bisa kalian bentuk di daerah yang lain juga. Ini ya. Sehingga nanti untuk jawaban yang ini mungkin akan berbeda setiap jari-jarinya. Yang kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu mungkin berbeda. Untuk kegiatan 3 Bapak mohon untuk disamakan saja ya untuk bentuk lingkarannya, sehingga tidak ada permasalahan miskonsepsi. Untuk materi lingkarannya, ini silahkan dilihat di sini ada modul dan video pembelajaran. Nanti Bapak kirim juga linknya di chat. Untuk mengerjakan ini, Bapak beri waktu sekitar 20 menit untuk kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Untuk jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Ya. Untuk kameranya tetap dinyalakan ya. Untuk persamaan dari Muhammad Irfan. Berarti akar AB1 pangkat 2 ditambah BB1 pangkat 2. Hasilnya? Angka-angkanya? Oh, soalnya belum pakai angka. Oh, belum. Baru persamaan. Jadi ini sama kayak rumus apa kira-kira? Pythagoras, Pak. Pythagoras ya. Jadi untuk bilangannya mungkin kalian udah pada belajar materi Pythagoras kan? Udah, Pak. Jadi mungkin sudah pada hatam ya untuk kelipatannya kayak 3, 4, 5 atau 6, 8, 10 triple Pythagorasnya pasti ingat. Untuk kegiatan 2 silahkan siapa yang udah siap.
Apa mau ditunjuk lagi? Bizar. Ya. Belum. Ini bantu untuk sama pertama pada lingkaran dengan persamaan bagaimana titik A X1, Y1. Kurang terdengar suaranya, Bizar. Ada yang bisa membantu Abizar? Mungkin karena sinyalnya kurang ya. Jadi suaranya patah. Untuk yang lain, Arvin Taura. Coba Arvin. Halo Arvin. Coba kameranya tolong dinyalakan. Arvin. Yang lain silakan dinyalakan kameranya. Takut orangnya tidak ada atau tidur. Coba dinyalakan kameranya. Arvin, ada? Ya udah, coba ke Aditya. Aditya. Ada Aditya? Aditya Gilang tadi ada. Ya udah, coba ke Anissa. Anissa, bantu ya kerjain kegiatan 3. Anissa, dinyalain dulu mikrofonnya. Anissa. Coba yang lain, ada yang siap? Oh, mic-nya rusak. Kalau Diva Sanjaya, bisa bantu? Iya, Pak. Ya. Tolong bantu kerjakan kegiatan dari kegiatan 3. Tabungnya begitu, Pak. Ya, kita bahas bareng-bareng, nggak apa-apa. Bapak minta bantuannya. Terletak Ya, pada Pak. lingkaran dengan persamaan bagaimana titik A dari X1, Y1. Sama lingkarannya seperti apa yang ini? Yang satu, ya satunya yang mana, Pak? Ya, di sini. X1, Y1, namun ini persamaan lingkarannya seperti apa? Di titik A, X1, Y1. Titik pusatnya di titik pusat? Oh, pusat, titik pusat. Ya, titik pusat apa? Jadi lingkaran berbentuk sama lingkaran? Ini yaitu persamaan lingkaran di titik pusat 0,0. Karena ini ada di pusatnya 0,0. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang garis F? Garis F itu yang ini. Apa ya? Jari-jari. Jari-jari ya.
Terus yang ketiga di sini ada perintahnya, tentukan gradien garis F. Dan yang keempat, berdasarkan gambar di atas, berapakah gradien garis F? Ada yang ingat rumus dari gradien? M sama dengan? Masih ingat? Y tidak? per X bukan. Ya, Iya. ya. Masih ada tapinya. Kalau yang pakai delta seperti apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Nanti kita masukkan di sini yang kelima, persamaan garis singgung dapat diperoleh menggunakan persamaan umum garis dengan gradien n, yaitu y min y1 sama dengan m x min x1. Maka diperoleh karena tadi gradiennya itu m sama dengan delta y per delta x. Nah, kita substitusikan karena titiknya itu titik di persamaan ini itu x1, y1 dan titik pusatnya itu 0,0. Jadi persamaannya diperoleh negatif y1 per x1. Nah, nanti kita masukkan persamaan ini. Di sini sudah ada jawabannya. Nah, kita substitusikan, maka diperoleh nilainya Y1 kali Y ditambah X1 kali X. Dari persamaan di atas ini kita substitusikan, lalu dipindah ruaskan. Dan persamaannya menjadi Y1 kali Y ditambah X1 kali X sama dengan R kuadrat. Nah, yang X1 kuadrat ditambah Y1 kuadratnya ini hilang, karena X1 ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat itu dari rumus persamaan lingkaran di titik pusat 0,0. Ya. Jadi untuk persamaan garis singgungnya menjadi Y1 kali Y ditambah X1 dikali X sama dengan R kuadrat, seperti itu. Ya. Terima kasih yang telah membantu menjawab. Nah, sekarang karena kegiatan 4 mungkin agak sama saja sama kegiatan ketiga ini, cuma berbeda di titik pusatnya yaitu A, B. Langsung kita bahas saja seperti berikut. Ini kita masih sama ya, terletak pada lingkaran seperti apa, yaitu lingkaran di titik pusat A, B. Lalu garis I itu yang ini, itu garis I adalah garis merupakan garis dari jari-jari lingkaran. Dan untuk persamaan lingkaran masih gradien garis yaitu masih sama. Cuma perbedaannya di sini, untuk gradien tadi kita sudah didapatkan rumus seperti berikut. Ini hanya jadi persamaan satu, dan untuk persamaan berikutnya kita substitusikan dari rumus persamaan lingkaran di titik pusat A, B, sehingga didapatkan rumus selanjutnya yaitu persamaan berikutnya X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan 2X1 kali A ditambah 2Y1 kali B min A kuadrat negatif B kuadrat ditambah R kuadrat. Mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tidak menjadi R? Karena ini persamaannya di titik pusat A, B. Nah, bukan di titik pusat 0,0. Kalau 0,0 mungkin kita bisa disamakan dengan R. Nah, lalu kita substitusikan persamaan 2 yang kita hasilkan dari persamaan garis lingkaran di titik pusat A, B dengan titik X1 dan Y1 dan persamaan 1. Yang ini dari persamaan garis dan gradien didapatkan rumus menjadi rumus gradien titik pusat lingkaran di titik A, B dengan sebuah titik singgung, yaitu rumusnya X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Ini untuk rumus garis singgung lingkaran berpusat di titik A, B dan berjari-jari M melalui suatu titik X1, Y1. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas materi sebentar. Ya.
Nah, ini ada sedikit rangkuman dari materi yang tadi bentuk PDF. Di sini pusat lingkaran di titik 0,0 itu berdasarkan definisi lingkaran, maka akan diperoleh persamaan lingkaran yang berjari-jari R dan berpusat di titik pangkal, yaitu 0,0. Tinggal jika tidak ada, Bapak ada 4 soal berikutnya. Untuk jawabannya pilihan ganda, silahkan dikerjakan. Nanti Bapak mintanya di hari ini pukul 12 malam maksimal. Itu bentuknya di berupa Google Form, Google Formulir. Nanti kalian kerjakan. Untuk pekan berikutnya mungkin kita akan membahas terkait materi garis singgung di lingkaran melalui titik di luar lingkaran, lalu hubungan lingkaran, garis singgung dua lingkaran, dan luas daerah irisan dua lingkaran. Untuk materinya tadi ada yang ingin ditanyakan atau kecepatan, kita bahas kembali sebentar. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Gasela. Sebenarnya agak kecepatan aja, Kak. Oh, yang mana yang mau dibahas kembali? Nggak apa-apa deh, nanti aja dibahas. Mungkin pertanyaan yang... Aku sih belum ada pertanyaan. Mungkin nanti belajar dulu dari PPT yang kakak mau share. Belajar lagi gitu. Oh iya. Nanti dipahami kembali ya. Iya, Kak. Karena ini soalnya kadang ada di ujian SBMPTN terkait lingkaran. Jadi harap dipahami lagi materinya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin dicukupkan materi hari ini. Kita membaca doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.